Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik hangat dan isu yang tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Bersama saya, Tiara Dianti. Karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Namun sebelum kita undang narasumber spesial kita kali ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kebijakan wajib bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di tanah air ditargetkan berlaku penuh pada Oktober 2026. Dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan komitmen pelaksanaan wajib halal Oktober 2026 dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Lalu bagaimana pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen akan produk halal? Serta bagaimana kesempatan Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam rantai pasok halal dunia. Selengkapnya di Bincang Spesial. Pemirsa, muncul isu yang berkembang di media sosial terkait dengan produk dari Amerika Serikat bisa masuk ke Indonesia tanpa sertifikat halal. Hal ini muncul usai Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan penandatanganan ataupun kebijakan resiprokal di Washington DC. Dan untuk membahas serta untuk mengkonfirmasi hal ini secara lebih mendalam, telah hadir bersama kami di studio Sinpo TV, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu Bapak Ahmad Haikal atau yang biasa akrab disapa Babe. Babe, apa kabar? Baik sekali Tiara. Alhamdulillah. Thank you, ini Sinpo TV luar biasa. Yes, terima kasih sudah hadir. Tentu sebuah kehormatan bagi Sinpo TV. Saya berbahagia ikut menjelaskan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, terkait dengan isu yang masih ramai diperbincangkan di masyarakat. Iya, hari ini masih nyambur. Betul, di sosial media. Usai 19 Februari lalu antara Presiden RI Prabowo dan juga Presiden Trump menandatangani kesepakatan yang dinilai kemudian berkembang di media sosial bahwa produk yang datang dari Amerika Serikat ini bisa bebas masuk ke Indonesia tanpa sertifikat halal. Respon dari BPJPH. Jadi gini, Tiara dan teman-teman sekalian, saya mau sampaikan begini ya. Saya yang ikut berdebat dengan USDA. Dan saya tahu arah daripada kata-kata itu. Ini saya katakan di awal, bukan arogan, bukan sombong, bukan so tahu, bukan. Supaya tidak multitafsir. Jadi kalimat itu diproses dengan 3, 4, 5, 6 pertemuan saya sebelumnya bahwa Amerika itu sudah punya lembaga halal. Jadi proses aja di Amerika, itu sebenarnya. Okay. Amerika punya cara penyembelihan yang comply dengan OKI. Ya udah nggak usah diperiksa lagi, itu sebenarnya. Okay. Dan dia maunya cuma nggak repot, jadi urusan tarif. Jadi semata-mata hanya urusan how to, bukan halal atau nggak halal. Bagaimana cara prosesnya. Jadi ketika Amerika menuliskan kalimat di resiprokal bebas masuk tanpa halal, bukan barang itu nggak halal. Oke. Jadi kita sudah bikin perjanjian dengan mereka. Ada beberapa lembaga halal di Amerika yang sudah mendapatkan mutual recognition agreement dengan kita. Dan kebetulan Tiara saya yang datang. Ya, langsung ya. Saya yang lihat. Yang awalnya ada perbaikan dulu. Ini mesti perbaikan begini. Oke, dia mau comply dan dia datang ke tempat kami di kantor halal. Kemudian kami datang ke Amerika. Lalu kemudian kita ketemu. Terus menerus akhirnya dapatlah kesepakatan. Jadi kalimatnya dibuat singkat seperti itu. Maknanya tanya sama orang yang ikut meeting dong gitu. Jangan tanya sama netizen yang gak ikut meeting. Karena di sosmed kan tulisannya kan daging bebas masuk ke Indonesia. Daging babi. Tambahin di babi lagi. Iya. Daging babi dari Amerika bebas masuk tanpa halal, tanpa label, tanpa... Kan ini kan penyesatan. Kalau saya lihat ya postingan-postingan ini, sorry to say saya mesti ngomong apa adanya di sini terbuka. Kayaknya ngelihat peluang, ngelihat celah untuk menghina pemerintah. Melihat peluang, mencari celah untuk menjatuhkan kredibilitas. Kaliannya kayak gitu. Boleh saya himbau nggak? Boleh, silakan. Teman-teman hentikan dulu kayak gitu. Itu kan ilmu zaman dulu. Udah gue buang, lu pungutin lagi. Apa yang kemudian
kita tahu ini berkembang di masyarakat. Apakah mungkin adanya minim sosialisasi terkait hal ini atau mungkin minim pemahaman terkait apa yang perlu masyarakat pahami terkait kebijakan resiprokal yang kemudian ditandatangani di Amerika Serikat? Boleh saya flashback ke belakang ya? Boleh. Betapa minimnya halal di Indonesia. Ya, gini. Ada 60 juta kurang lebih pelaku usaha di Indonesia. Pengusaha di Indonesia itu 60 jutaan. All ya, yang kelas low, middle, up semuanya. Tahu nggak berapa jumlahnya yang sudah tersertifikasi halal? Berapa, Be? 3 juta. Dari 60 juta? Dari 60. Menunjukkan bahwa halal belum jadi prioritas utama. Halal belum jadi pilihan tersendiri. Padahal barang-barang asing tuh dari Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Korea semua masuk ke Indonesia dengan label halal. Terus kalau kita nggak kuat di label halalnya gimana? Apa yang terjadi? Ya. Bangkrut dong. Kenapa? Karena psikologi masyarakat Indonesia kan pilihnya yang halal. Sementara barang dari luar negeri itu halal. Termasuk pertanyaan Tira tadi. Amerika sudah halal. Bahkan sejak tahun 1974 berdiri lembaga halal di Amerika. Tahun 70-an udah berdiri dan sudah eksis. Namanya IFANCA misalnya, Islamic Food and Nutrition Council of America. Namanya HTO misalnya, Halal Transaction of Omaha. Namanya ISA, Islamic Services of America. ISWA, Islamic Society of Washington. Namanya Halal Foundation, America Halal Foundation. Itu udah ada semua. Jadi mereka juga paham sekali. Sampai saya katakan pada waktu soal penyembelihan ya. Iya. Ini nggak apa-apa nih gue ngomong di sini nih semua nih. Aman nih. Ini karena pemirsa nih yang belum pernah saya ceritakan di mana saja. Saya sampai katakan begini. Gue deg-degan juga ngomongnya. Nggak apa-apa ya. Percayalah saya bilang, kalau Anda tidak halal, nggak ada yang beli di sini, saya bilang gitu. Di Amerika saya ngomong gitu. Oke. Jadi kedatangan saya bukan untuk mengintervensi. Kedatangan saya bukan buat, kalau bahasa Betawinya, ngobok-ngobok ente punya cara. Bukan. Tapi please comply lah dengan kita. Saya akan marketingkan produk Anda loh, saya bilang. Kalau tak Anda betul-betul halal. Selama yang Anda kirim itu adalah dengan muatan teknologi, kita bisa belajar dari Anda, saya bilang gitu. Jadi nggak usah berdebat soal halal, saya bilang. Kalau Anda mau masuk tanpa halal silakan aja, tapi I guarantee you no one will buy your product. Saya bilang gitu. Jadi oh gitu ya, dia bilang yes you try deh, saya bilang gitu. Dan kebetulan pada waktu saya masuk itu kan nggak lama habis isu boykot gitu kan. Anda nggak lihat berapa perusahaan Amerika yang bangkrut dengan boykot seperti itu, saya bilang. Itulah masyarakat Indonesia. Terimalah masyarakat Indonesia seperti ini. Jadi halal is not negotiable, saya bilang gitu. Dan cara-cara Anda seperti A, B, C ini nggak termasuk dalam cara-cara halal. Sampai dia bilang, ya ini cara kami. Saya sampai berdiri. Bilang, oke, we got no deal kalau begitu. Please, duduk dulu, dia bilang duduk dulu. Jadi saya bilang, kedatangan saya untuk sama-sama. Kan Anda dapat job, dapat pekerjaan, dapat target dari Pak Donald Trump. Saya juga dapat target yang harus saya jaga kedaulatan dari our Presiden Bapak Prabowo Subianto. Come on, saya bilang. Supaya kita bisa bilateralnya maju, perekonomian perekonomian I juga maju semuanya. Please, saya bilang gitu. Masyarakat Indonesia masyarakat yang unik. Trust me, saya bilang. Believe me. Sampai saya bilang gitu, believe me, trust me. Put halal in your label, process the right way. I guarantee you, your product is to win in Indonesia. Lalu kasih contoh, betapa Cina itu dahsyatnya minta ampun kan Cina kan. Semua barang yang masuk itu dengan label halal dari Cina. Made in China, automatically halal. Korea juga. Kosmetik dari Korea, farmasi dari Korea. Saya datang ke one of the biggest pharmaceutical company in Korea. Itu mereka bilang, kami halal dari dulu. Rusia bilang, kenapa nggak follow negara-negara itu? Saya bilang gitu. Akhirnya mereka konferensi pers bahwa USTR itu comply with the rule of BPJPH dan dituangkan dalam resiprokal seperti itu. Jadi gini, jadi masyarakat jangan lihat nggak tahu proses, tahu lihat hasil dan kemudian mentafsirkan sendiri. Gitu loh Tiara. Terima kasih banget momen ini buat saya jadikan untuk bahan edukasi buat masyarakat. Ya betul, sebagai salah satu bahan edukasi dan sosialisasi tentunya. Dan kalau saya melihat dari pernyataan Babe ini bahwa Indonesia punya posisi ya. Maksudnya punya posisi kuat loh dalam pertemuan terkait dengan produk-produk halal. Saya jadi wibawa gara-gara ketuaran Bapak Prabowo. Jadi ada kemudian jiwa kepemimpinan ataupun karakter yang dibawa di kabinet merah putih seperti itu ya. Dan
Kalau misalnya tadi juga Babe sempat menyebut beberapa lembaga halal yang berada di Amerika Serikat ataupun mungkin di luar negeri. Ini bagaimana dengan bentuk koordinasi atau saya yakin BPJPH juga pasti sudah datang langsung melihat terkait dengan keberadaan dari lembaga halal yang kita tidak hanya berbicara di Amerika Serikat. Di negara-negara lain pun seperti itu. Bagaimana bentuk koordinasi, pemantauan, pengawasan yang dilakukan karena untuk dapat label halal ini bukan hanya bisa berproses di Indonesia, melainkan juga bisa di negara asal. Oke, nice. Jadi saya cerita lagi sesuatu yang belum pernah saya ceritakan nih. Ini penting nih, sebab saya dikasih waktu lumayan. Biasanya cuma 10 menit, gue gak bisa cerita apa-apa ya gitu kan. Satu hari saya bertandang ke Amerika, masih pada waktu yang sama di hari yang berbeda, di sebuah tempat pemotongan hewan namanya Halal Transaction of Omaha. Dia punya aturan begini dan suruh kagak mau berubah. Saya bilang oke, we got no deal. Saya bilang gitu. Your way is not Islamic way. Your way is not Semitic way. Your way is not our regulation. And no one can. Saya ditantangin di Universitas Colorado, Amerika dengan para pakar, para tokoh yang menyatakan cara-cara ini nih boleh gitu loh. Kemudian setelah saya kembali, what happened coba? Dia nyusul ke Indonesia 2 bulan kemudian. Dan dia bilang, we are comply with you. Hitam di atas putih, materai kalau caranya begini, oke enggak? Dan dia udah oke. Dan maka itu saya katakan kepada Kementan pada waktu itu, cara-caranya ini sudah oke, sudah comply dan daging dari Amerika, please come. Silahkan masuk ke Indonesia, Anda sudah halal. Nah ini salah satunya seperti itu. Begitu juga misalnya Ivanka. Ya tadi HTO, Ivanka misalnya. Ivanka banyak kemasan. Ada satu produk yang dikeluarkan halal atau yang mengajukan halal kepada Ivanka nggak ngasih halal. Ada. Jadi bagaimana prosesnya? Ya itu dia prosesnya. Kita ikut campur dan secara berkala April, kalau nggak salah April, kita lakukan surveillance, kita lakukan pengecekan ulang. Nggak begitu halal, dah begitu aja tidak. Walaupun saya pernah protes kepada DPR, Undang-Undang Ciptaker mengatakan sertifikat halal berlaku seumur hidup. Saya bilang nggak bisa begitu, berlaku 2 tahun dan setiap saat kita bisa cek ulang gitu. Dan sedang diperjuangkan di DPR. Jadi caranya seperti itu. Sebelum dia melakukan proses pengecekan, jadi ini ada company ya, company A, B, C, D, dia kan mau masuk ke Indonesia. Yang tadi saya sebutkan, dia daftar ke sini. Dia cek semuanya gitu. Dan harus ada supervisor halal di sana, penyelia halal. Yang dalam resiprokal nomor 5, poin 2, 22, poin 5, mereka nggak keberatan di situ. Jadi ada penyelia halal di dalam perusahaan ini yang senantiasa daily activity-nya melihat bagaimana halalnya. Untuk yang HTO, untuk yang ISWA semua ini dengan kita, sebelum kita lakukan MRA, ini ada visit. Kita visit, kita lihat how to-nya. Dia punya perusahaan-perusahaan yang sudah jadi klien dia, kita tanyain. Kita random tanyanya sehingga oh betul dia itu halal. Oh betul ya. Kita tanyain negara mana saja yang sudah berhubungan dengan ISA misalnya. Yang udah berhubungan dengan kita Australia, Singapura. Kita telepon, Singapura lo benar pakai ini. Itu kita lakukan kok. Dan saya lakukan itu kok. Karena ya sorry itu saya halal itu bukan hanya tanggung jawab kepada rakyat, bukan hanya tanggung jawab kepada presiden, tanggung jawabnya langsung kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lakukan itu demi mendapatkan betulan halal itu betul-betul halal di Indonesia. Begitu kompleks proses untuk tadi koordinasi dengan lembaga halal yang ada di luar negeri untuk kemudian bisa masuk ke Indonesia dengan wajib halal tadi. Kalau kita berbicara terkait dengan definisi dari standar halal untuk di lembaga-lembaga halal di luar negeri itu seperti apa? Atau mungkin sebelumnya definisi dari standar halal secara internasional itu apa sih, Be? Oke. Ini susahnya saya menjawab presenter yang canggih kayak gini Tiara nih. Jadi saya betul-betul bingung jawabnya gini. Ada satu perusahaan dari Cina yang sudah halal di Cina. Masuk ke Indonesia melalui LPH, lembaga pemeriksa halal yang udah dicek ternyata halal. Begitu kita cek di lab kita, contain porcine, babi. Apa yang saya lakukan? Konferensi pers. Ini mengandung babi, jangan dikonsumsi.
Saya katakan itu, Tiara. Ini untuk menjawab itu dulu ya, standar ya. Berarti itu udah berbeda tuh, Be? Nah itu dia, saya mau menjawab dengan cara seperti itu tadi. Oke. Berarti kok halal lu begini, halal gue begini. Berarti ada sesuatu yang salah nih. Cara pemeriksaannya nih, laboratoriumnya nih. Lu pakai model apa, gue pakai model apa. Lu pakai standar berapa, gue pakai standar berapa. Akhirnya waktu saya mendapat kesempatan, walaupun ini jadinya over, saya tahun lalu itu banyak banget ke luar negeri untuk beresin ini. Sehingga definisi berubah. Tadinya halal di China itu sekarang halal is growth economic engine. Gitu. Di Korea dikatakan kata K-pop berdasarkan riset mereka halal is double clean. Oke. Kata orang-orang K-pop itu loh. Kata orang Eropa, Inggris, Swiss yang saya kunjungin halal is elite food. Halal adalah makanan elit. Not halal, not elite kata dia gitu. Karena kan prosesnya kan jadi lebih panjang, jadi lebih mahal gitu. Buat Amerika halal is a symbol of health gitu loh. Kalau mau kesehatan, makanan kesehatan, karena di sana ramai dengan junk food, gitu. Jadi halal begitu, ya itu halal itulah. Lalu gimana dong? Ini Tiara yang sedang saya perjuangkan. Di H20 halal 20 di Afrika, kebetulan pada waktu pertama kan kita tuan rumah, yang kedua di Afrika, di Saint Petersburg. Itu kebetulan secara aklamasi saya ditunjuk sebagai Presiden Standar Halal Internasional. Oke, Presiden Standar Halal Internasional. Iya. Jadi saya juga presiden, tapi presiden halal gitu. Jadi sedang kami susun satu definisi yang sama untuk semua, halal is susun. Oke. Saya tidak mau diterjemahkan dengan agama only. Saya tidak mau semata-mata karena agama belum tidak. Karena menurut pendapat saya halal is for all. Halal for everyone, halal for everybody. Sehingga definisi yang sama, satu untuk semua kayak televisi ya gitu. Iya. Halal satu untuk semua itu sedang kami rancang. Tapi pesan Bapak Presiden bahwa jadikan halal Indonesia itu sebagai hub halal, sebagai pusat halal, dan tagline kita halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Itu yang kemudian tengah diperjuangkan saat ini untuk dari sisi standar internasional yang memang saat ini masih berbeda antar negara. Yes. Tapi tetap kalau saya menyimak dari pernyataan Babe bahwa untuk proses di Indonesianya sendiri melalui berbagai proses yang tadi kompleks sampai akhirnya menyatakan label halal seperti itu, Be. Berarti untuk sertifikat ataupun sertifikasi halal ini dinilai sebagai sebuah hambatan dagang non tarif termasuk atau seperti apa? Gini, awalnya sebelum halal menjamur di dunia, halal bisa jadi barrier to entry buat kita. Ya. Saya ambil kasus ketika saya ke Pontianak. Ketika saya ke Pontianak, saya sengaja H-1 udah datang. Biasanya kan kalau Pak Menteri kan datang Pak hari H-nya gitu kan. Jamnya lagi gitu. Saya enggak H-1 gue mau datang, gue mau lihat biar saya tahu situasi. Saya datang ke toko. Unfortunately, toko-toko di sana jual kopi tapi kopinya kopi tiam made in Singapura, kopi made in Malaysia. Jual laksa, laksanya begitu. Jual teh, tehnya dari sana. Jual kok kenapa barang-barang di sini kok isinya barang-barang dari Malaysia, dari Singapura? Ya. Itu pertama. Sampai ke Jakarta. Kenapa raksasa mie Indonesia kok bergeser nih? Kenapa jadi bulgogi, jadi topoki? Baik. Babe off di situ dulu. Semakin penasaran pemirsa Simpo TV. Namun kita akan kembali usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Mantap. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Kepala BPJPH, Babe Haikal. Siap. Tadi kita sempat terputus sampai Barang-barang masuk. Betul, barang-barang masuk tadi di Jakarta ternyata yang ditemukan bulgogi atau topoki. Dan menggeser tuh rasa-rasa mie itu karena anak-anak kita gitu ya. Bukan anak kita bukan ya. Iya, anak saya sama anak kamu. Ngambilnya tuh topoki, ngambilnya tuh bulgogi. Betul. Gitu kan. Kenapa? Karena dia pengen tahu. Kenapa? Nah ini jawabannya. Mereka lebih murah. Oh, oke. Mereka lebih eye catching. Kemasan lebih menarik. Betul. Tampilan lebih oke.
Promosi juga. Promosi lebih gila-gilaan. Kualitas lebih dijamin. Ingredient lebih lengkap. Plus vitamin dan segala macam. Ya kalahlah kita. Lalu bagaimana untuk menyetop itu? Halal dong. Ya. Coba ketika saya promosi halal, malah mereka yang tangkep. Itu yang menyedihkan. Saya promosi gila-gilaan. Ayo UMKM, ayo halal. Ayo halal. Ini ada dari Presiden Pak Prabowo, ini kasih gratis nih buat lu nih. 1.350.000 pengusaha dikasih gratis sama Pak Prabowo. Itu kan lumayan. Satu pengusaha kan kalau low end kan 230.000. Kali 1 juta 23 miliar. Saya bilang, ayo come on. Saya bilang, ayo 230 miliar. Ayo halal, ayo halal, ayo halal, ayo halal. Yang respon sedikit. Selama setahun saya ngotot berjuang untuk itu, yang dengar malah asing. Asing malah masuk jor-joran halal. Terus apa yang terjadi? UMKM kita ketinggalan, Tiara. Kalau itu bahaya, bahaya. Contoh gini deh. Restoran mana yang franchise yang nggak halal? Semua halal. Nggak berani dia dagang tanpa label halal. Saya balikin sekarang. Warteg mana yang ada halal? Warsun mana yang ada halal? Ada. Soto Kudus mana yang ada halal? Jarang ya. Sate Madura mana yang pakai halal? Mie Aceh mana yang pakai halal? Tengkleng Solo mana yang pakai halal? Kenapa? Saya teliti ternyata mereka sulit, kata mereka. Ada oknum lah yang minta sekian. Prosesnya lah lama, menunya lah lebih 20, pakai laboratorium, mesti ada lah penyelia. Ya nggak halal-halal dong. Apa yang saya lakukan? Saya melanggar dengan sangat terpaksa. Saya melanggar. Saya buat peraturan kepala badan yang menyatakan warung itu semua yang sejenis-jenis itu, apalagi kedaerahan, self declare halal 1 kali 24 jam. Saya lakukan itu. Tetapi self declare yang saya lakukan bukan asal-asalan, ada pendamping. Kami sudah merekrut lebih dari 120.000, nggak tanggung-tanggung, pendamping seluruh Indonesia. Dengan 1 sertifikat halal, negara menghargai Rp150.000. Kan lumayan, pego. 2 sertifikat udah 300 sehari. Enggak sehari, 2 jam kerja, 3 jam. Nah, kalau dapat jadi lumayan. Jadi dengan itu banyak peminat dan sekarang sudah 120-an ribu orang dan dia menyaksikan. Jadi warteg, warsun yang tadi 1 kali 24 jam halal. Oke, langsung itu proses tadi untuk memberantas oknum. Salah satunya juga itu yang kemudian dilakukan. Tadi ada sudah 124.000 sekitar 124.000 pendamping yang kemudian diperdayakan. Proses seleksinya seperti apa, Be, untuk pendamping ini? Kalau pendamping dia wajib ikut pelatihan. Ada beberapa lembaga pelatihan yang sudah listed di tempat kami. Mereka ikut latihan dan mereka mendapat certified sebagai pendamping proses produk halal, P3H saya bilang. Nah, mereka bekerja untuk datang ke kafe, hotel, restoran. Hotel enggak ya, karena hotel reguler ya. Restoran yang self declare menyaksikan prosesnya, bertanya lebih lanjut. Kalau pakai kecapnya kecap merek apa nih? Nggak boleh sebut merek ya. Kok kecap ini? Oh udah halal. Minyak gorengnya pakai apa nih? Minyak gorengnya pakai ini. Oh udah halal. Oke. Terus dia begini. Oke. Kami saksikan ini halal, tanda tangan, kesepakatan, materai segala macam. Upload sistemnya. Lalu kemudian 1 kali 24 jam diperiksa oleh komite fatwa. Komite fatwa menyatakan betul halal, di-upload dan mereka bisa download logo sertifikat halal buat mereka, cetak, mereka udah halal. Baik, berarti ini berkaitan dengan sambut wajib halal 2026. Yes, yang WHO istilahnya. Wajib halal Oktober. Wajib halal Oktober 2026 yang masih terus dikebut nih oleh BPJPH. Terus kebut. Tentunya ini akan berlaku mulai Oktober 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Masyarakat perlu tahu, Babe, Undang-Undang JPH ini sejatinya terkait apa? Apakah terkait Undang-Undang Perdagangan atau mungkin instrumen perlindungan konsumen Muslim? Dua-duanya. Dua-duanya. Gini, halal sangat unik. Ini kejeniusan daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mengapa halal dikeluarkan dari Kementerian Agama? Dikeluarkan yang tadinya eselon 1 Kementerian Agama keluar menjadi badan setingkat menteri. Oke.
Jadi lembaga negara non kementerian. Diangkat kepala badan yang setingkat dengan menteri. Bertanggung jawab langsung kepada presiden, melaporkan dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden langsung. Mengapa? Karena halal punya fungsi ekonomi. Iya, betul. Kalau halal fungsi ekonomi dan sekarang saya geser tuh halal bermetamorfosa artinya menjadi fungsi ekonomi, berarti halal terkait dengan Kementerian Perdagangan. Iya. Urusan apa? Urusan barang masuk, Betul. ekspor impor juga termasuk. Halal terkait dengan Kementerian Kesehatan. Urusan vaksin, obat kan mesti halal. Halal terkait dengan Kementerian Pariwisata. Wisata halal dibentuk untuk menarik wisatawan, juga kita yang lakukan penghalalan. Halal terkait dengan UMKM. Mereka usaha, harus mendapatkan sertifikat halal dulu baru bisa usaha UMKM. Terkait dengan Kemenkraf, ekonomi kreatif yang juga terkait dengan halal. Juga terkait dengan Kementerian Agama ya, sebagai kakak kita ya, mantan ya. Kita di sana mantan di sana juga terkait dan di sana ada untuk urusan kehalalan. Juga terkait dengan Kemenperin, Perdagangan dan Industri. Nggak ada perdagangan, Kementerian Industri. Perindustrian sekarang. Terkait kenapa? Karena industri halal, justru deputi industri halal adanya di sana. Di Kementerian Kemenperi, Perindustrian. Juga terkait. Jadi halal terkait dengan 9 kementerian dan juga badan, yaitu Badan POM. Gitu kan, itu saudara kembar tuh. Halalan toyiban, halalnya di kita, toyibnya di sono. Di Badan POM. Terus terkait juga dengan MUI, urusan fatwanya. Terkait juga dengan kepolisian nanti 2026. Saya akan menggandeng kepolisian untuk persuasif mensosialisasikan, mengajak kan kalau pasukan polisi dengan BRIMOB-nya dengan apalagi tuh yang di desa-desa itu cepat sekali sosialisasi dan akan saya gandeng soal itu. Oke. Gitu. Sejauh ini dengan target yang sudah ada Oktober 2026, bagaimana untuk di sisi dalam negeri Indonesia progresnya seperti apa, Babe? Nah, di Indonesia yang tadi saya ceritakan kementerian terkait, satu lagi yang belum saya ungkapkan dan sangat terkait, paling terkait malah Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama dengan para gubernur, bupati, kepala daerah. Dan mereka sebenarnya itu di PP-nya Pak Mendagri nomor 25 tahun 2025. Itu ada, nomor 15 maaf. Itu ada bahwa memfasilitasi sertifikat halal bagi UMKM. Nah ini belum maksimal nih. Tolong nih Pak Mendagri. Dan Pak Mendagri sangat membuka ruang kepada kami. Setiap hari Senin kami diajak meeting. Itu pakai Zoom semua kementerian. Di situ saya bebas bicara apapun. Okay. Semua gubernur dan kepala daerah. Nah, jadi begitu keterkaitannya. Di dalam negeri kita push supaya seperti menjawab netizen lagi Tiara. Babe itu galak di dalam negeri, sementara di luar negeri lembek. Nggak gitu, Bro. Justru saya kuatkan dalam negeri supaya dia dapat sertifikat halal, supaya dia bisa bersaing dengan halal yang ada di luar negeri. Itu tujuannya. Dan di dalam negeri udah dikasih gratis sama Bapak, dikasih pendamping juga gratis semua. Nggak usah keluar uang sama sekali. Ya harusnya itu kelihatan bahwa saya itu lunak kok, baik kok, lebih baik di dalam negeri kok. Di luar negeri malah ngotot. Ya nggak tahu aja perjuangan kita di luar negeri seperti apa gitu. Itu yang kemudian menjadi salah satu yang dikhawatirkan masyarakat terkait dengan mungkin muncul potensi ketimpangan antara pelaku UMKM dalam negeri ataupun juga dengan produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dari isu-isu yang kemudian berkembang di media sosial. Yang tentu perlu lebih masif edukasi, sosialisasinya terkait kebijakan resiprokal dan juga sertifikasi halal ini. Dan kalau kita balik lagi ngobrol terkait dengan wajib halal Oktober 2026, bagaimana adakah tantangan yang dihadapi dari memberikan fasilitas sertifikasi halal tentunya harus diberikan pada UMKM yang ada di dalam negeri. Ya. Tantangan yang sejauh ini ditemui, Babe? Tantangannya dia nggak mau daftar. Kita nggak bisa maksa. Dan kita nggak bisa berikan sertifikat tanpa ada proses keikhlasan dari mereka. Daftar dulu, baru kita bisa lakukan proses. Saya sudah targetkan dan saya sudah mengoptimalkan kemampuan, sehari 10,000. 10,000? 10.000 kita bisa memproses sehari. Satu hari? Yap, I guarantee you. Oke. 10.000 sertifikat halal bisa kita proses.
Sejauh ini berapa yang kemudian dirilis? 6.000, 6.000 7.000, idol tuh segitu. Mesti dipaksain, nggak bisa. Jadi kita menghimbau, pemirsa, himbau. Para UMKM yang belum halal, segera daftarkan dong. Kita mampu memberikan sertifikat sehari 10.000. Kita mampu mengirim pasukan, tanda kutip, mengirim ke 10.000 titik sehari kita sanggup. 10.000. 10.000 titik sanggup kita kirim. Cuman idol sekarang gitu loh. Cuman kadang 5.000, 6.000 gitu loh. Pernah ketika itu sampai dalam waktu tertentu, habis siaran-siaran kayak gini nih, kenceng nih. Pernah 11.000, 11.400. Pernah sehari. Kita layanin semua. Jadi punya kemampuan kita sampai ke situ. Cuman sayang gitu loh. Apa yang membuat nggak terbuka dengan halal? Apa yang membuat nggak mencapai itu? Ya pengalaman masa lalu. Disampaikan gratis, tis gratis. Mau apa lagi coba? Dari BPJH pun juga terkait wajib halal Oktober 2026 ini menyerukan ada yang namanya tertib halal. Ya. Tertib halal sebagai strategi penguatan bisnis. Apa maksud dari tertib halal ini, Pe? Jadi Indonesia itu udah halal. Gitu. Cuman tertib halalnya tidak gitu loh. Jadi kan saya bilang tadi dari 60 juta pengusaha baru 3 juta yang daftar. Berarti 57 pengusaha nggak halal gitu? Ya, belum tentu. Nah, 57 juta itu nggak tertib halal. Oke. Apa kemudian dari manfaat dari ketika memang tertib halal ini dilaksanakan oleh para pelaku UMKM? Kalau mereka tertib halal, berarti transaksinya tercatat transaksi halal. Berarti bisa hitung kontribusi halal terhadap ekonomi. Berarti dia punya daya saing untuk jual ke luar negeri. Oke. Karena jual negeri berarti devisa. PDB kita itu 27%-nya dari halal value chain. Artinya halal punya kontribusi lumayan. Angka yang beredar dari pencatatan Dinar Standard dari transaksi halal dunia itu 21.000 triliun. 1.3 something trillion US dollar. Kan kalau kali 16.000 kurang lebih jadi 21.000 triliun rupiah. Angka transaksi halal dunia. Jadi memang Tiara tahu berapa di Indonesia? berapa, Pak? 680. 680. 1.000 aja nggak nyampe. 680. Dari 21.000 kita cuma 680. 3,5% doang. Jadi kontribusi kita sebagai bangsa terbesar Muslim terbesar di dunia cuma 3,5%. Ya. Tapi 3,5% itu senilai kurang lebih 680 triliun. Kalau saya berhasil dari 3% menjadi 30%, maka dari 680 berhasil ke 6.800. Ini yang merupakan punya kontribusi besar terhadap pertumbuhan 8% ekonomi seperti yang dicanangkan Bapak Presiden. Tertib halal berarti bukan hanya soal regulasi, bukan hanya soal formalitas secara hukum, melainkan juga bisa tadi penguatan ekonomi bisnisnya, meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Yang kemudian rasanya pekerjaan dari BPJPH kalau dari angka tadi masih cukup berat, untuk kemudian apalagi dengan ada target wajib halal Oktober 2026 berat. Yang sebentar lagi kita akan memasuki Oktober 2026. Ini secara sosialisasi ataupun secara mungkin ke pelaku UMKM ini ada door to door atau seperti apa pendekatan yang lebih personal? Saya lepas di mall. Kasih target berapa yang dikunjungi. Bulan depan kami ada 1.640 titik serentak. Oke. Demi untuk mensosialisasikan itu. Di antaranya 1.000 sekian itu 119 serentak di kabupaten juga kami adakan. Ya kita pengen halal berhasil. Sebab begini Tiara. Tiara makan di restoran asing. Kan duitnya buat sono kan. Bukan buat kita kan. Tiara makan warung Tegal. Duitnya buat dia kan. Iya. Gitu loh. Kalau semua yang kita makan duitnya buat mereka, kan ekonomi kita membaik. Kalau semua yang kita makan buat mereka yang di luar sono, ekonomi kita kan anjlok. Maka izinkan saya sedikit balik lagi ke resiprokal ya, yang orang pada khawatirkan ya.
Bangsa kita akan kuat kalau yang kita pakai, yang kita gunakan semua produk dalam negeri. Ya. Bangsa kita akan lemah kalau yang kita gunakan dan kita makan semuanya itu adalah barang dari luar negeri. Cintailah produk-produk Indonesia. Betul, tagline yang saya setuju juga tentunya karena bukan hanya buat para pelaku UMKM-nya, melainkan buat perekonomian di negara Indonesia sendiri. Dan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, bagaimana kesempatan Indonesia agar kemudian bisa menjadi pemain utama dalam rantai pasok halal dunia? Satu-satunya cara saya harus hadir di setiap event internasional. Ya, kenapa? Karena ada semacam powerful di sana. Salah satu saingan terberat kita ya Malaysia, Thailand. Bisa jadi orang bilang udah kalah, ya bisa jadi karena Malaysia udah 30 tahun start di awal. Sebelum kita dia udah mulai 30 tahun yang lalu. Bisa jadi kita dianggap kalah sama Thailand karena Saudi Arabia buat haji berasnya dari Thailand. Dari Filipina kita kalah gitu. Broken rice, beras yang panjang-panjang, whatever, saya nggak ikut di situ. Cuman salah satu utamanya itu adalah mesti tampil di setiap event halal. Tampil di setiap event internasional. Jelaskan ke seluruh dunia. Weh, ini ada halal Indonesia. Kami punya standar yang seperti ini. Kami punya. Itu sebabnya saya diundang berkali-kali di dalam event internasional sebagai keynote speech. Saya bilang, kalau nggak keynote speech jangan dah, gue bilang. Cuman hadir doang, enggak deh. Kecuali kalau keynote speech. Supaya apa? Supaya orang mata dunia tuh melihat, oh halal tuh gitu, oh halal tuh ini. Oke Indonesia, kayak gitu. Dan dalam beberapa event, memang saya tampil sebagai keynote speaker. Baik. BPJPH terus melakukan berbagai langkah dan upaya untuk kemudian capai target WHO wajib halal Oktober 2026, berbagai sosialisasi. Kemudian ini terus berusaha digencarkan dari BPJPH kepada pelaku UMKM dan juga pihak-pihak terkait, dan kita nantikan bagaimana nanti di Oktober. Nggak ada hari libur. Tidak ada hari libur, kita nantikan bagaimana nanti pelaksanaan ataupun target di wajib halal Oktober 2026 ini semoga bisa tercapai. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tabu membawa inspirasi. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama narasumber spesial kita, Kepala BPJPH, Babe Haikal, di mana dua segmen awal cukup berat perbincangan kita, dan tentunya diharapkan memang melalui Bincang Spesial Sinpo TV ini bisa menjadi salah satu platform untuk edukasi ke masyarakat juga terkait dengan isu-isu yang memang ramai diperbincangkan di masyarakat. Dan di segmen terakhir ini kita ingin tentunya mengenal lebih dekat sosok Kepala BPJPH. Sebelum itu boleh nggak saya sedikit tambahin? Boleh, silakan. Yang kedua tadi. Yap. Nggak ada hari libur. Babe kejem amat. Bukan. Anda kan kalau hari libur suka jalan ke mall. Ya sekalian sosialisasi. Saya sendiri kalau ke mall itu bertanya, mana restoran yang belum halal? Sengaja saya cari. Ah, ini nggak ada logo halal ini. Saya datengin, saya duduk sama mereka. Kenapa belum halal? Maaf be, kita lagi proses be. Mana prosesnya coba? Ada lagi, kenapa belum halal? Iya be, karena kita memang menu utama kita pakai babi be. Cantumkan dong mengandung babi dong. Iya, betul. Jangan sampai tidak. Ini undang-undang nih saya bilang. Jadi yang saya maksud nggak ada hari libur tuh kayak gitu. Iya. Sabtu kita suka ke mall dan saya kasih target akhirnya. Kalau Sabtu ke mall 10 mall. 10 titik. 20 titik dalam mall itu. Jadi maksudnya bukan nggak ada hari libur, nggak boleh kerja, itu melanggar undang-undang juga, melanggar HAM juga, gitu. Kerja terus, walaupun lagi di mall, gitu. Ya, apalagi di pusat perbelanjaan ini banyak resto-resto yang berkaitan juga dong tentunya dengan kebijakan. Bahkan bukan hanya resto, tapi produk-produk seperti kosmetik pun termasuk untuk terkait dengan wajib halal, ataupun memang jika tidak halal ada label ataupun non-halal itu sendiri. Nah, di segmen kali ini, Babe, tentu kita ingin mengenal siapa sosok Kepala BPJPH, lahir di Jakarta, yang dikenal mempunyai ciri khas logat Betawi ya, dari nama panggilannya juga udah Babe. Ini ceritain dong Be, sosok Babe dari masa kecil itu tumbuh di keluarga yang seperti apa? Ya kalau orang Betawi kan bayang mengaji aja kan. Kayak dul ya Be? Kayak dul gitu ya, bayang mengaji. Saya gede di Tenabang, di Condet, di Kampung Melayu, itu tempat-tempat kita. Oke.
Di Kampung Tengah lah sekarang sampai rumah di sana. Kalau rumah Tanah Abang sampai sekarang tetap ada. Tetap dijaga dan yang tinggalin adik-adiknya ibu saya. Itu tetap kita pertahankan. Sampai saya juga terima kasih kepada gubernur yang telah mengubah Jalan Tanah Abang 1 menjadi nama keluarga. Oh, Dan namanya M. Mas Habi. nama keluarga. Ya, dari ibu itu namanya M. Mas Habi. Jadi sekarang nama Jalan Tanah Abang 1 yang di belakang Sogo tuh, apa di belakang Plaza Indonesia, itu kan namanya kan itu. Apa namanya? Jalan M. Mas Habi. Gitu, Jalan M. Mas Habi gitu. Nah, itu bagian daripada keluarga gitu. Cuman saya suka gimana ya? Suka dicap ulama sehingga saya suka dikatain ngapain tuh dulu bilang begini sama begini. Ini boleh saya klarifikasi kan? Boleh, silakan. Jadi saya tuh dikatain kan, wah katanya ulama jangan masuk ke dalam pemerintahan. Lah gue bukan ulama, pendidikan saya teknik gitu loh. Itu kan saya mengajar ngaji di rumah karena saya prihatin gitu loh untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran gitu. Tapi jangan samakan saya dengan seorang ulama. Ulama tuh berat, ulama tuh kiai, kiai Asrul Ni'am, kiai ulama. Kiai Ma'ruf Amin tuh ulama. Kiai Khalil Nafis tuh yang tuh MUI lah yang saya tahu lah ya. Saya bukan, saya adalah saya. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Saya sales, saya marketing. Pernah juga ya? Saya IT, saya teknik. Urusan saya urusan teknik, bukan urusan seorang ulama gitu. Jadi pernah juga sebagai sales. Background Oh iya, teknik. marketing, sales 20 tahun, 30 tahun. Ya, konsultan di beberapa perusahaan, di Pertamina, di di hampir semua consumer produk lah. Saya pernah masuk di dalamnya. Jadi betul-betul saya murni seorang konsultan di bidang sales, pencapaian target, itulah kalau kenal saya. Asuransi, penjualan, marketing, konsumer itu kan makanan minuman ya. Nah, itulah saya sebenarnya. Jadi sebelum sampai di tahap saat ini pejabat struktural ya, Kepala BPJPH, pernah juga tadi di sales ataupun marketing. Iya. Dan juga backgroundnya tadi teknik informatika ya, Teknik informatika, teknik industri, matematik. Dari setiap tahapan hidup yang sudah Babe jalani, menurut Babe di titik mana yang paling membentuk diri Babe saat ini? Sales. Sales, kenapa Be? Karena number one peraturan sales itu don't sell the product, sell yourself. Nomor 1 itu. Oke. Sell yourself, jual diri Anda. Kalau orang membeli Anda, maka apapun barang yang Anda beli, apapun barang yang Anda bawa, orang akan membeli. Jadi saya ingat dulu misalnya contoh ya, di Jatinegara ada toko yang namanya dulu toko Haji Malik. Dulu zaman saya toko Haji Malik. Itu sales dapat order susah banget ke dia. Tapi kalau dapat order 1 bulan kita bisa nutup. Oh, oke. Saya datang ke sana itu dengan lap, ngelapin yang kotor-kotor, ples-ples atau apa gitu ya. Kadang-kadang kotor gue sapuin gitu loh. Jadi sell yourself. Jadi kedatangan kita tuh ke toko itu membawa rasa nyaman buat si engkoknya, enciknya gitu, Pak Hajinya gitu loh. Merasa rasa nyaman. Dan kalau dia minta barang banyak gitu, ini tip buat sales nih. Biasanya kan kalau kita di order minta 10 karton deh, asik. Nggak 20 gitu kan. Kalau barang lo nggak fast moving, jangan dikasih. Kok kebanyakan, itu saya. Itu saya begitu. Kebanyakan kok, ntar duit kok mati di situ. Jadi sebulan nggak habis kalau 10 karton. 7 aja ya. Sell yourself. Jual diri Anda. Jadi kedatangan kita, lokal, order apa nih? Ini, oke. Itu. Itu yang membentuk saya. Walaupun ganti produk, nggak masalah. Karena ini terkait diri kita, seperti itu kan maksudnya. Saya ke Senen, ke Pasar Senen, gitu ya, Pasar Senen. Itu, ini cerita 5 tahun lalu ya, masih ada yang manggil. Kak, woi, lu bawa barang apa sekarang? Oh, ya. Artinya apa? Apapun yang kita Jual, bawa, orang pada beli. Kenapa? Karena saya udah berhasil menjual diri. Iya. Jadi sell yourself before your product, before your company gitu. Itu kemudian yang menjadi titik turning point yang paling Babe rasa ya untuk membentuk diri Babe hingga yang paling saat rasa ini. seperti itu. Dan tadi sudah pernah jadi sales atau marketing consultant juga. Kalau dulu kita flashback lagi,
pernah ada terbersit cita-cita mungkin Be sebelumnya di masa kecil mau jadi apa? Ya salah satunya menteri ya. Oh itu udah dari kecil tuh Be? Saya punya foto di mana saya jadi sales, saya foto pakai pin ini dan saya nggak tahu ini pin apa. Oke. Pakai dasi, di belakangnya ada warna merah putih. Dan saya pakai jas, pakai dasi keren begitu. Jadi sales padahal. Itu saya ingat tuh fotonya di SS Foto Jalan Raya Bogor itu. Cuman nggak bilang mau tanya begini sih, kalau nggak saya bawain tuh ya. Jadi lucu banget memang, saya bilang, ini lo, saya pakai aja logo itu. Pakai aja kata tukang fotonya. Lu udah kayak menteri lo. Saya cetak, saya masih jadi sales, saya cetak foto itu. Saya tempel di rumah. Nih, gue mau dilantik sama presiden nih. Saya ngomong itu zaman Pak SBY. Waktu era SBY. Ini gue mau dilantik nih sama presiden nih. Nggak dilantik sama SBY 10 tahun. Masih ngomong begitu sama Pak Jokowi. Nih gue dilantik nih. Akhirnya saya jadi pengkritik Pak Jokowi. Karena ya udah masuk ke dalam politik. Sebab apa? Sebab pada waktu itu ada satu tokoh yang saya idolakan sejak awal, yaitu Pak Prabowo Subianto. Sebelum bahkan jauh sekali saya udah, keluarga saya ya, ayah saya dekat dengan beliau. Dan mertua saya juga salah satu ajudan beliau di Timur-Timur. Itu saya udah mulai mengidolakan. Jadi, nah suatu saat gue bakal dilantik nih sama beliau nih. Bener. Maka itu saya katakan nih kepada teman-teman nih di acara Sinpo yang paling top, yang paling keren, yang paling bergengsi. You are what you think. Whatever you believe, you can. Whatever you believe, you can. Yeah, you can. Whatever you can. Just believe in yourself. Dan whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. I guarantee you. For you juga, apapun yang kamu ulang-ulang dalam pikiran, kamu akan genggam. I guarantee you di sini. Itu yang membuat saya sebagai trainer, sebagai motivator, sebagai konsultan pada waktu itu laris manis sampai 5 tahun nggak nyari klien karena itu antrian selama 5 tahun. Saya katakan kepada sales-sales, kepada marketing, whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Itu yang saya sampaikan. Dan sekarang saya buktikan sendiri. I repeat, saya dilantik dan saya dilantik oleh presiden. The power of dream. Ini The power of dream. Ini latar belakang tadi Babe dari motivator, marketing, kemudian memang apa yang pemikir lah, pemikir. Saya mikir, saya gimana saya baca buku, mudah-mudahan ada 1000-an. Saya punya perpustakaan, mudah-mudahan ada 3.000, 4.000 buku ada gitu. Dan saya berusaha mencocokkan ini sampai ketemu yang saya create sendiri, dan saya punya hak paten untuk itu. The law of repetition, itu hak paten punya saya. Saya daftarkan internasional. Apa itu the law of repetition? Whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Whatever you repeat, I guarantee you, Tuhan akan kasih kesempatan. Karena doa sebenarnya itu adalah whatever you repeat. Whatever you repeat, gitu ya. Pertanyaan saya pada teman-teman, kenapa gue belum jadi si A si B? Karena Anda menolak keadaan. Percayalah, apapun yang kamu tolak, dia akan melawan untuk mendatangimu. Percayalah. Saya menolak ini, menolakkan itu adalah sebenarnya adalah attraction, daya tarik. Jadi pasrah pada ilahi. Itu akan mendatangkan kemenangan. Setiap titik kehidupan yang kita udah jalani ini membentuk diri kita saat ini. Agree. Jadi tentu tidak perlu ada penyesalan, rasanya setiap tahapan langkah yang hidup kita alami hanya dijadikan pembelajaran. Of course. Itu. Dan Babe, dari berbagai perjalanan kehidupan seorang kepala BPJPH, sosok yang menjadi atau paling menginspirasi Babe, yang menjadi penguat hingga berada di titik saat ini, siapa? Ini kalau saya ngomong pasti terang aja gitu, pakai terangisme. Terang aja lo begitu. Ya kalau saya mau sampai katakan salah satunya Pak Prabowo. Kan dia dikalahkan berapa kali? Dikhianati oleh berapa kali, mau berapa orang? Dikatain berapa kali? Nggak ada dendam, nggak ada apapun. Nggak ada orang yang bisa kayak gitu. Nggak ada orang yang bisa kayak gitu. Jatuh, bangun lagi. Dikhianatin, dia tampil lagi. Yang mengkhianati dia aja dia maafin. Yang ngatain dia aja diajak kembali. Yang menghina dia dimasukin dalam kabinet. Come on, mana ada orang kayak gitu? Jadi mohon maaf sekali, bukan karena beliau presiden dan melantik, bukan, tapi karena memang
Ini manusia langka, saya bilang. Langka bener-bener. Nggak ada orang yang punya hati sebersih seperti itu. Bener. Anda tahu nggak kalau dekat Pak Prabowo apa yang tercium? Wangi. Serius. Wangi banget dari semuanya. Aduh elah, enak banget dekat beliau itu. Serius, saya ngomong apa adanya. Apa ya, kebersihan hati yang membuat dia seperti itu. Itulah salah satu yang saya idolai. Gitu. Yang menginspirasi hingga yang kemudian menginspirasi. sampai di tahap ini. Ya, Kalau kita berbicara tadi di tengah kesibukan Babe, tentu apalagi tadi juga kalau weekend suka tiba-tiba sidak atau mengunjungi pusat perbelanjaan gitu. Gimana cara Babe untuk kemudian hobi atau mungkin hiburan untuk relaksasi diri lah? Biasanya atau dari buku tadi sudah hampir 1000-an? Jadi gini, kebanyakan orang berkata gini, 8 jam kerja, 8 jam rest, work 8 jam, rest 8 jam, terus 8 jam play gitu ya, atau apapun. Saya tuh nggak ada konsep kerja di pikiran saya. Oke. Saya play 16 jam, saya rest 8 jam. Buat saya bekerja itu play, happy. Gitu, datang ke kantor yes gitu loh, rapat oke, gitu loh, itu happy. Happy is your decision kan. Tiara boleh saya tanya ya? Iya. Tiara mau siaran live jam 12. Tiara kena macet menuju daerah Senayan ini, kena macet jam 11 masih di Pancoran. Tiara naik motor. Panik. Oke. Sekarang pertanyaan saya. When you panic, ketika Tiara panik, macetnya hilang nggak? Enggak, tetap. Ketika Tiara tenang aja, santai aja, macetnya hilang nggak? Tetap. Tetap. Kenapa pilih panik? Itu emang harus sebenarnya perubahan pola ya, mindset. Itulah. Yang kemudian perlu dirubah. Panik itu your choice. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Wih, macet nih. No problem. Daripada mesti bayar sauna, di sini nggak apa-apa. Baik. Itu yang kemudian diterapkan Of course. hingga saat ini. Ditolak waktu itu, orang ditolak sebagai sales ya. Ya tanya yang membentuk. Saya cerita yang membentuk. Gue ditolak nih. Aduh. No. Lu ngerti nggak jalur negosiasi? Pertama perkenalan produk. Yang kedua presentasi. Yang ketiga penolakan. Ya. Yang keempat tawar menawar. Yang kelima deal. Oke. Begitu ditolak, yes level 3 gue. Gitu. Intinya di mindset ya, Babe. Of course. Udah di mindset. Disitulah semua bermula gitu. Dan sekarang nih, Be, kita akan main games dulu. Ini nanti saya akan menunjukkan gambar. Nanti silahkan kata apa yang kemudian terbesit terkait dengan gambar yang saya tampilkan. Ini gambar pertama. Silakan, Be. Engineering itu tunggu. Ini muka gue. Ini kita pakai teknologi AI yang saat ini ada. Nanti buat saya gambarnya. Boleh. Keren, Apa, Be? Yang terbersit dari gambar ini? Babe pernah menjadi konsultan untuk sumber daya manusia di perusahaan tambang? Ya, betul. Ini yang terbersit adalah menaikkan BOPD. Menaikkan BOPD. Barrel oil per day. Itu tugas saya dulu seperti Pernah itu. di posisi itu ya? Pernah di posisi itu untuk Satu kemudian... Sumatera. Satu Sumatera. Saya dari kilang-kilang Sumatera, Lirik, Rambaur, Dengat, Duri, itu semua untuk meningkatkan barrel oil per day. 7 tahun kurang lebih. 7 tahun. Sebagai konsultan lepas. Selanjutnya, Be, apa yang terbersit? Salesman 2 berlian. Johnson & Son. Dan kemudian ini tadi udah banyak loh kata-kata yang Babe sampaikan. Yes, motivator. Iya, motivator, guru trainer. Dan NLP, face reading, micro expression, the law of repetition. Ini yang kemudian seluruh tahapan yang perjalanan Babe lalui yang membentuk diri Babe hingga kemudian sampai di posisi ini sebagai kepala BPJPH. I like Terima it. kasih Babe sudah hadir di Bincang Spesial Sinpo TV dan tentu kita berharap bahwa banyak pelaku UMKM ataupun pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal ini dan Indonesia bisa menjadi pemain utama dari rantai pasok halal dunia. Dan tentunya terima kasih pemirsa Sinpo TV sudah menyaksikan Bincang Spesial episode kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.